Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini perkenalkan, nama saya Nuraila Zuhria, saya anggota dari JMKH Tulang Bawang Barat. Mohon izin ingin memberikan sedikit kultum mengenai tips kesehatan pada saat bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, walaupun kita sedang puasa, kita harus semangat ya teman-teman. Jadi puasa itu merupakan sebuah kewajiban. Oleh karena itu, kewajiban itu harus kita laksanakan. Tetapi kita harus perhatikan bagaimana cara biar kita tetap sehat selama berpuasa. Puasa itu tidak hanya 1 hari, tetapi 30 hari. Jadi kita harus benar-benar perhatikan bagaimana cara agar menjaga kesehatan saat bulan Ramadan tersebut. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai ibadah di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan itu semuanya mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana karena beliau lah kita merasakan bagaimana nikmatnya agama Islam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita mulai kultum dari saya, tips menjaga kesehatan di saat bulan Ramadan. Poin yang pertama adalah kita harus jangan melupakan yang namanya sahur. Jadi sahur itu sangatlah penting untuk kita, karena saat sahurlah kita bisa mendapatkan energi. Energi itu fungsinya untuk nanti ketika kita beraktivitas sehari-hari, kita bisa kuat untuk menjalankan semua aktivitas dengan baik, kita tidak lemas. Jadi dengan energi itulah kita bisa melaksanakan semua kegiatan dengan baik. Kedua adalah cukupi kebutuhan nutrisi selama berbuka dan juga sahur. Jadi saat berbuka ataupun sahur, kita jangan hanya melihat dari faktor makanan nasi doang atau enggak yang manis-manis aja. Jadi kita harus perhatikan juga yang namanya 4 sehat 5 sempurna ya teman-teman. 4 sehat 5 sempurna, jangan cuma lihat dari kenyangnya aja, tapi juga gizinya kita harus perhatikan biar kita sehat selalu gitu ya. Poin yang ketiga adalah cukupi kebutuhan cairan. Jadi walaupun kita sedang berpuasa, kebutuhan cairan itu tidak berkurang dari tubuh kita. Jadi kebutuhan cairan tetap dan kebutuhan cairan itu minimal dalam sehari adalah 2 liter. 70% dari tubuh kita itu berisi cairan, sehingga sangatlah penting cairan itu kita minum. Jangan sampai karena puasa kita jadi kurang minum, akhirnya dehidrasi. Kita harus hindari hal-hal tersebut ya Bu ya. Nanti kita akan pelajari juga cara bagaimana kita mengatur minum. Tahukah kamu, kalau hampir 60% berat badan orang dewasa terdiri dari cairan? Maka penuhi kebutuhan cairan tubuh kita dengan mengkonsumsi air sebanyak minimal 8 gelas atau 2 liter sehari, supaya tidak mengalami dehidrasi. Yang keempat adalah tetap berolahraga selama berpuasa. Jadi walaupun kita lagi puasa, kita jangan sampai melupakan yang namanya olahraga. Jadi di pagi hari kita kan bisa kena matahari, sinar matahari itu sangat bagus. Jangan olahraga di siang bolong. Kalau siang bolong udah lemes, tambah lemes nanti. Nah gitu ya. Terus yang kelima adalah jangan makan berlebihan. Nah ini penting banget nih untuk teman-teman, karena kalau udah berbuka, ini kan lagi lapar-laparnya ya, pengennya langsung makan banyak sampai lupa nih, tiba-tiba wah udah kekenyangan, padahal itu nggak bagus banget untuk badan. Karena kalau kita udah kekenyangan, nggak cuman kita malas untuk beribadah, tetapi di dalam badan juga kurang bagus. Banyak penyakit yang bisa terjadi ketika kita kekenyangan. Contohnya ada penyakit yang namanya GERD.
GERD itu adalah penyakit seperti semacam lambung, jadi terasa di dada kayak terasa panas, terus kembung, terus jadi pusing. Itu salah satu gejala dari penyakit GERD ya. Jadi kita harus hindari. Yang keenam, yang terakhir ada cukupi kebutuhan istirahat sehari-hari. Jadi istirahat juga penting. Dalam sebuah hadis juga mengatakan bahwa orang yang tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi kita juga harus perhatikan, jadi namanya tidur jangan terlalu berlebihan juga, karena pengen ibadahnya tidur terus juga kurang bagus ya teman-teman. Jadi ya, cukup tidur, jangan terlalu berlebihan dan jangan kurang. Jadi tidurnya yang bagus kurang lebih sekitar 8 jam dalam satu hari, jangan karena terlalu sering beribadahnya sampai kita lupa tidur gitu ya teman-teman. Ini kita ulang lagi ya teman-teman ya. Jadi ada 6 poin tips menjaga kesehatan saat berRamadan, ada 6 poin. Jadi yang pertama adalah jangan lupa makan sahur. Yang kedua adalah cukupi kebutuhan nutrisi saat berbuka dan sahur. Yang ketiga adalah cukupi kebutuhan cairan. Yang keempat, berolahraga saat bulan puasa. Yang kelima adalah jangan makan berlebihan. Dan yang keenam, cukupi kebutuhan istirahat sehari-hari. Mungkin dari saya segitu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan